Halo cuy, balik lagi dengan gua X Kanzu di game A Space for Unbound, game Indonesia storytelling. Aduh, sumpah ini game kapan tamatnya dah. Guys, kita udah live berapa kali ya? Udah 8 kali coy. Dan kita udah capek, kita udah sampai di bab 3 coy. Gue gak ngerti guys ini ada berapa bab coy. Sumpah ini 8 jam loh. Bayangin guys, baru bab 3 coy. Biasanya gue kalau main itu ya, biasanya tuh sekali live tuh gue selesain satu bab gitu. Cuman game ini terlalu panjang coy buat tamatin. Oke, kalau nggak salah ini udah gua dubbing ya kemarin. Jadi gua skip aja. Kita skip aja deh. Kita fokus ke yang belum kita dubbing ya. Oke, kita skip dulu guys. Karena ini kemarin kita udah dubbing. Dan semoga kita nggak dapat puzzle yang sulit lagi ya. Kayak kemarin. Yang puzzle pipa-pipa itu. Set itu sumpah itu susah banget coy. Gue sampai nyerah loh puzzle yang itu. Untungnya ada ya di itu, di ChatGPT. Oke, kita skip guys, skip. Oh iya, tujuan kita ke toko kelontong bapaknya Erik ya. Oh, I see. Gue udah mulai inget nih. Kalau nggak salah terakhir kita disuruh ngecek ke toko kelontong. Bener gak? Tuh, pergi ke toko kelontong untuk menemui Paman Budi. Oke, Paman Budi ya. I see. Guys, apa komennya gua matiin ya, biar soalnya beberapa chat itu ada yang nanti kalau di-upload di YouTube tuh nanti ketutupan coy. Bilangin ya komennya. Oke. Yuk kita ke toko kelontong. Toko kelontong Erik. Oh iya, tapi kemarin kalau nggak salah toko kelontongnya tutup nggak sih? Ya nggak sih, toko kelontongnya tutup coy kemarin kalau nggak salah. Ada ini, ada angsa coy. Tak elus dulu aja. Duh, kabur dia. Duh. Bebeknya kabur ke gang. Apa kita harus kejar guys? Kok tiba-tiba ada cutscene gitu? Apa kita harus kejar? Coba kita kejar ya. Kali aja cutscene rahasia aja. Sabar. Ini ada kucing nih. Lus dulu aja. Oh, kan apa kucing baru kan? Kita kasih nama Mungil kali ya. Oke, mana nih si angsa tadi? Kok gua? Oh ini nih angsa nih. Quack. Itu udah kita lus. Bebek yang baik. Jangan kemana-mana, oke? Oke, udah kita lus deh. Wih, gue dapet achievement. You found the ones alone. Coba kita ngomong sama pemilik ini deh. Pemilik bebek ini kayaknya ya. Dia aja pakai kostum bebek sih. Kayaknya dia pemiliknya dah. Kenapa bebek itu menatapku terus? Gak tahu saya kenapa ya. Boleh gua pinjem ininya nggak? Nggak ya, nggak bisa ya. Ya udahlah, kita skip aja lah. Kita ke toko kelontong bapaknya Erik. Gua kira bakal ada rahasia gitu, ternyata kagak ya. Sama aja deh. Tapi tadi dia kesini ya. Tapi gak terjadi apa-apa kalau gua samperin. Oke, gua dapet sesuatu. Nice. Yuk, kita ke toko bapaknya Erik. Please jangan bikin gue ke-trigger lagi. Karena gue kalau ngelihat sesuatu pasti langsung gue samperin ya. Yuk, kita ke sini ya.
Sabar ya. Sabar. Oke. Kita ke toko kelontong. Nah, lu kok tumben orang di sini gak jualan? Tumbenan nih. Loh, tokonya buka sekarang. Tadi tutup perasaan. Oh, tokonya buka. Paman Budi pasti di dalam. Ada apa? Tokonya ada yang tidak beres. Aku tidak tahu apa, tapi kita harus berhati-hati. Kalau kamu masih ingin melakukan hal lain, selesaikan itu dulu. Temui Paman Budi sekarang. Ada hal lain yang harus kulakukan? Oke, ayo selesaikan itu dulu. Ya, kita masuk ke dalam toko Bapak Budi. Temui Paman Budi sekarang. Kalau masih ada yang ingin kamu kerjakan, lakukan itu dulu. Tokonya terlihat aneh. Ayo kita masuk. Ya, aku mulai khawatir. Semoga Paman Budi baik-baik saja. Oke, ada Paman Budi, coy. Agak kinclong ya batuknya. Coba kita ajak bicara ya. Oh, selamat datang. Mau beli apa? Halo Paman Budi. Apa Paman lihat Raya hari ini? Please jangan ngeglitch, please. Aduh, Raya. Wah, ngeglitch kah? Oh, selamat datang. Mau beli apa? Tuh kan ngeglitch lagi, coy. Template lagi pertanyaannya. Oh tidak, ini lagi. Paman Budi, sadarlah. Di mana anak paman? Kenapa dia sudah lama tidak bersekolah? Anak? Aku tidak punya anak. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama Pak Agung, lalu Bu Puspa. Sekarang paman tidak ingat anak sendiri. Ada apa sebenarnya? Ini pasti ulah Raya kan? Paman Budi, anakmu adalah Erik Priambodo. Paman harus mengingatnya. Dia anak paman satu-satunya. Erik? Oh iya, Erik. Kok rame banget cuy? Mana gua tahu Kak Yuki ini baru live ini. Baru 8 menit. Paman ingat, Erik sudah tidak ada lagi. Aku tidak butuh anak temperamen seperti itu. Tapi kok turun? Gak tahu coy, gak tahu. Ini gua live doang nih. Paman mengusirnya? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku mengenal paman. Paman tidak mungkin meninggalkan anak paman satu-satunya. Jangan bicara padaku seperti itu. Tolonglah, paman. Tapi dia sangat menyayangi dan menghormati paman. Apa paman ingat waktu paman mengantarkannya di hari pertama sekolah? Dia terus menempel pada paman karena dia takut tidak ada paman di sisinya. Gelisah ketika paman tidak ada di sisinya. Sebesar itulah rasa sayangnya pada paman. Hentikan! Dan waktu dia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor, paman menemaninya siang dan malam di rumah sakit. Aku tidak. Kalian berdua hanya punya satu sama lain. Tidak. Aku benci dia. Kalian anak-anak zaman sekarang tidak tahu cara menghormati orang tua. Erik dan kau juga. Anak-anak kurang ajar. Wajir. Wih, serius itu si Lulu dipukul. Lepaskan aku. Paman, apa yang paman lakukan? Diamlah kalian. Aku harus space drive sekarang. Tidak boleh membuang-buang waktu. Ya, kita bakal space drive sih. Kita harus selamatin Lulu, guys. Lulu dicekek, jir. Waduh. Ada apa di sini?
Di mana Lulu dan terdakwanya? Kamu anak brengsek. Tolong aku. Itu suara Lulu. Wih, gila, pengawalnya kalah loh. Paman Budi kenapa? Diam. Paman, lepaskan dia sekarang juga. Sini kau. Akan ku beri kau pelajaran. Wah, ini jadi huluk coy. Jadi huluk merah lo ya. Mekanik kah? Oke, kanan. Z. Oke, nice, kena pukul. Sudah ku bilang jangan membantahku. Oke, nice. Kiri, bawah, atas. Erik, berani-beraninya kau memperlakukan ayahmu seperti ini. Oke. Gila, mekaniknya baru coy. Tombolnya 2 kali loh. Atas. Z, atas. Aku bukan Erik, paman. Sadarlah. Tidak. Oke, masih gampang. Untung gampang cuy. Alhamdulillah ya. Tidak, anakku. Ini kesempatanku untuk menolong Lulu dan Paman Budi. Oke, yuk kita spice drive dia ya. Masuk ke dalam Pak Budi. Erik, anakku, di mana kamu? Oke, coba kita interaksi ya. Kamu pikir ini sudah jam berapa? Untuk apa ya peduli? Aku cuma mau pergi sama teman-temanku. Kamu berkumpul dengan gerombolan tidak berguna itu lagi kan? Membuang waktumu memodif motor, kebut-kebutan di jalanan, dan membahayakan orang lain. Sudah aku bilang jangan bicara seperti itu tentang teman-temanku. Mereka pengaruh buruk untukmu, Erik. Tidak bisa ya, tidak usah ikut campur dalam hidup. Sudahlah, aku mau pergi. Memangnya kamu pikir rumah ini apa? Hotel? Erik, kembali ke sini. Saya masih ingin berbicara denganmu. Wah, ini masalahnya udah mulai kompleks ya. Udah mulai kompleks nih. Sudah aku bilang jangan main bola di rumah. Loh, kok kayak kenal coy, kayak kenal, kayak cerita Madun. Sekarang lihat perbuatanmu. Maafkan aku. Dan bukannya ayah tadi memintamu untuk jaga toko. Kenapa malah main bola? Cepat bereskan ini. Jangan menginjak pecahannya. Baik, ayah. Erik, kamu di mana, nak? Oke, waktu kecil dia dimarahin. Mungkin dia punya trauma di masa kecilnya. Oke, ini. Coba. Apa ini? Hei, nak. Kok kamu sendirian di sini? Kenapa kamu tidak main sama teman-temanmu? Aku mau main sama ayah hari ini. Tidak boleh. Tentu saja boleh, sayang. Ini ayah punya snack untukmu. Permen. Kesukaanku. Nah, anakku, di mana kamu? Tidak. Erik, anakku. Di mana kamu? Ayah tidak mau kehilangan dirimu. Tolong kembalilah, ini semua salahku. Aku akan maafkan aku. Oke, ada si Raya coy. Halo paman, saya mau beli kembang api. Apa paman menjualnya? Maaf Raya, tapi tokoku harus tutup lebih cepat. Kenapa? Anakku menghilang. Aku tidak tahu, dia selalu telat pulang. Tapi tidak biasanya sampai begini. Apa kamu lihat Erik ke kantor polisi? Tidak, paman. Pikir dia telat pulang karena mempersiapkan festival. Tapi tidak. Maukah kamu mengajaknya, Raya? Lulu mengajaknya masuk ke dalam komite tahun lalu.
Inilah lagi, semuanya masih mengulang memori ini. Dengan sibuk mengurus festival, mungkin dia akan bisa menjadi anak yang baik-baik. Kira kamu adalah anak yang pintar dan bijaksana. Aku berharap banyak padamu, tapi kamu bahkan tidak mau mengajaknya masuk ke dalam komite. Kenapa saya harus mengajaknya? Agar dia teman-temannya bisa merundung saya lagi. Anak yang tidak berguna itu. Dunia ini lebih baik tanpa dia kan? Dia juga selalu jadi pengacau di hidup paman. Dan juga hidupku. Kenapa kau berbicara seperti itu tentang Erik? Dia anakku. Tunggu. Apa kamu tahu sesuatu kan? Nak, di mana anakku? Apa yang kamu perbuat? Lagi dan lagi si Raya menggunakan kekuatannya secara ngawur loh ya. Dasar tidak berguna. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berguna. Terserahlah. Aku akan membuat kembang apiku sendiri. Raya, tunggu. Oke, kejar cuy. Aduh, dia menghilang lagi. Oke, kali ini kita bakal dapat item apa coy kira-kira? Sama seperti yang sudah. Sekarang apa? Apa itu? Kayaknya brosur. Oh, permen jahe. Aku ingat Lulu mencari ini. Oke. Raya, apapun yang dia lakukan, semuanya selalu membandingkannya dengan Lulu. Iya sih, tapi feeling gue si Raya ini iri coy sama si Lulu. Ya nggak sih? Kayak cemburu gitu. Dan dengan kekuatannya dia, seberapa jauh ke dalam pikiran orang-orang? Sudah berapa orang yang dia? Hik. Anakku sayang, anakku satu-satunya. Di mana anakku? Kemana dia pergi? Aku yang gagal. Paman tidak gagal. Raya sudah keterlaluan. Aku akan menemukannya dan dia akan membayarnya. Percayalah padaku, oke? Kamu siapa? Di mana anakku? Raya, apa kau tahu di mana anakku? Tolong. Tidak, aku bukan Raya, paman. Aku Lulu. Ayolah, paman Budi. Aku selalu main ke sini. Hampir setiap hari sejak kecil. Membantu paman menjaga toko. Paman biasa memberiku permen jahe favoritku. Setiap aku mau pulang, kata paman. Itu juga adalah kesukaan mendiang istri paman. Seharusnya paman mengingatku. Raya, beritahu aku di mana anakku. Tolong. Wah, sumpah ini si Raya. Sumpah guys, ini gue gak ngerti ya. Di chapter 1, chapter 2, Raya ini baik coy. Tapi kok kenapa di akhir cerita ini kok tiba-tiba si Raya jadi jahat coy. Gue gak ngerti dah. Oke, si Lulu ngambek. Misi baru telah dibuka. Lulu, tidak ada yang mengingatku. Tidak ada. Apa yang terjadi pada yang lainnya atau padaku? Apakah semua yang aku ingat itu salah? Apa ingatanku nyata? Tidak ada yang mengingatku. Tidak ada yang mengenalku. Aku sendirian. Aku hanya seorang gadis aneh yang delusional ya. Apa aku memang benar-benar ada? Wih, Lulu. Kok si Lulu tiba-tiba transparan? Hei Lulu, tubuhmu. Gelap sekali. Tidak ada yang bisa melihatku. Tidak ada yang mengenalku. Ini bukan duniaku kan? Pasti itu sebabnya. Oh hell no. Tiba-tiba ada space drive di kepalanya si Lulu. Aku bisa melakukan space drive. Aku tidak boleh membuang waktu. Bertahanlah Lulu. Aku akan menolongmu. Sumpah guys sih. Sumpah, jujur gue suka sama karakter Raya ya. Tapi makin lama gue makin benci aja sama si Raya. Halo, tidak ada orang di sini dan gelap sekali. Oke, ada lampu coy di sana. Ada lampu yang terlihat aneh di sana. Aku harus memeriksanya.
Kita bakal cek. Kedap-kedip coy. Loh, pintu keluarnya terbuka tadi. Mungkin karena lampu ini. Oh, berarti kita harus timing ya masuknya ya. Coba. Kayaknya kita harus timing dah, coba ya. Oh, kalau lampunya mati, pintunya terbuka. Kalau lampunya nyala, pintunya tertutup. Oke. Tanpa cahaya jadi gelap gulita. Pintunya langsung terbuka waktu lampunya mati. Nah, kita masuk ya. Ruangan ini terlihat seperti Hicks. Ada suara tangisan. Loh, apa ada seseorang di sana? Halo? Bukankah itu Lulu? Tapi masih kecil. Dia terus-terusan menangis. Aku harus bisa ke sana dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Kayaknya gue harus taruh bolanya di sini dah. Biar jalannya ketutup. Oke. Ada jembatan muncul waktu aku mengatur lampunya. Menarik juga. Oke. Wah. Oke, ambil. Tuh. Tapi kalau gua ambil nanti gua jatuh dong. Oh, gua tahu. Ini gua ambil. Nah. Sabar. Oh, nggak usah diambil berarti. Oke, ini kita ambil. Nah, oke, jalan. Oke. Halo, apa kamu baik-baik saja? Kenapa semua orang tidak ingat aku? Aku tidak berharga. Aku bukan apa-apa. Apa aku benar-benar nyata? Aku kehilangan mahkotaku. Aku kehilangan segalanya. Hah? Kehilangan mahkota? Apa ada yang bisa aku bantu? Sepertinya aku tidak bisa menenangkannya. Tempat ini benda-benda mengerikan apa itu? Aku harus memeriksanya. Oke. Puzzle lagi ya? Wih, benci banget gue kalau puzzle lagi nih. Oke, tidak terjadi apa-apa. Apa yang harus aku lakukan dengan tubuh ini? Pasti ada petunjuk di sekitar sini. Patung angsa bermahkota yang besar. Apa ini? Ada tulisan di sini. Oke, tulisan apa? Gue mau lihat. Seorang ratu bukanlah apa-apa tanpa rakyatnya. Ini adalah ruangan piala ratu. Setiap harta mengandung kenangan indah dari salah satu rakyatnya. Jangan bilang kita taruh permen jahe di sini. Oh enggak. Oke, permen jahe gue taruh sini. Kok gue ambil lagi sih? Nah, kalau kayak gitu gimana? Tetap gak bisa ya. Kita butuh banyak kali ya. Kosong. Apa kita taruh semua guys, barang-barangnya di sini? Coba ya, nggak terjadi apa-apa. Bunga lili, nggak jadi apa-apa. Apa nih? Oke. Coba aku interaksi. Loh. I see. Gue paham.
bunga lili gua ambil. Ini kan gambarnya kan Lulu dengan Bu Mirda ya kalau nggak salah, itu bunga lili guys. Nah bener gak? Coba ya, pahatan ini terlihat seperti Bu Puspa, bukan bener kan? Oke, kita ambil. Oh mungkin gue harus nebak-nebak kali ya. Mungkin gue harus nebak-nebak kali ya. Sabar. Wah ini jangan bilang gue harus nebak-nebak aja. Coba ini gue periksa ya. Pasti ada petunjuk di sekitar sini. Iya sih, tapi apa ya? Mana ya? Apa gue harus ambil ini ya? Ini gue ambil coba. Win apa enggak tadi? Win. Tunggu besok. Ronde apa? Babak kelima besok kan? Jam 9. Gue masih ini kok, masih win strike. Ini kita pasang apa ya? Coba kita pasang permen jahe coba. Mau jadi reverse gap gak? Boleh kalau ditawari. Medali. Wah salah anjir, ini kayak mana ya? Coba lampu kecil. Salah anjir. Aku DM ya, boleh DM aja. Nanti aku baca kok abis live. Ada tulisan di sini. Seorang ratu bukan apa-apa tanpa rakyat. Ini adalah ruangan dari salah satu rakyat. Sabar. Apa ada yang salah ya? Coba. Mungkin ini salah kali ya gua naruhnya. Coba ini gua ambil. Tapi bener loh, bunga lili itu ini ya sih, bunga lili punyanya Bu Puspa. Salah gue. Coba kita ngomong lagi ya. Jadi apa-apa coy. Mana ya? Coba ini gua ambil ya, Aduh nggak bisa sih. Nggak bisa coy. Tetap butuh cahaya itu. Wah, apakah gua harus melihat ChatGPT lagi coy? Aduh, masa gua ambil ChatGPT terus coy. Masalahnya yang bagian sini tuh nggak kelihatan gitu. Kayak nggak ada penerangan lain. Guys, gue boleh nyontek ChatGPT ya guys? Sumpah ini gue nggak ngerti coy. Serius ini gue nggak ngerti. Ini gue ngeblank ya. Apalagi ini jam malam gitu, makin ngeblank gue. Gue coba tanya ChatGPT kali ya. Gue juga penasaran anjir ini. Coba. Bagaimana menyelesaikan puzzle ini gitu ya. Bagaimana menyelesaikan puzzle ini. Coba kita ketik gitu aja kali ya. Sedang diproses cuy. Wah lama banget coy, sedang diproses gak tuh. Ini adalah ada di relik ini yes. Pasti ada petunjuk di sekitar sini, sabar.
Katanya ada di relik ini ya. Coba kita. Oh, wait. Gua izin ambil bolanya dulu kali ya. Sabar guys, gua izin ambil ya. Coba kita pasang di ini. Nggak terjadi apa-apa. Kalau ini gua matiin, nggak terjadi apa-apa juga. Kalau ini gua ambil, nggak terjadi apa-apa juga. Wait. Nggak ada apa-apa coy. Amati relief di sebelah kiri. Aku tidak bisa berjalan. Nggak bisa coy. Gimana coy? Sabar. Sabar, ini agak pusing, asem, benci banget dah gua mau puzzle kayak gini. Ini lebih susah daripada Resident Evil ya. Loh. Oh, kalau dipasang malah ini ya. Yang ada ada di bab berapa ya? Bab 3. Aduh, gak bisa ngetik lagi nih. Ini handphone kenapa nih? Bab 3. Posisimu jangan pasangkan mobilnya sekarang. Kita masih ada bab 3 sampai kamera otomatis. Gue udah dapet ini loh. Seorang ratu bukan apa-apa tanpa terangnya adalah ruang piala ratu. Setiap harta mengandung kenangan indah dari sang rakyatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tugu. Ada 6 tugu. Ada 6 tugu. Tolong kirim foto yang memperlihatkan ke 6 tugu sekaligus atau screenshot saat puzzle aktif. Urutan tugu. Kita butuh urutannya. 3, 1, 5, 2, 4, 6. Nih, anjir, kita disuruh foto ke-6 tugunya dong. Anjir, ChatGPT pun tidak membantu guys. ChatGPT pun tidak membantu loh ya. Nih. Nih 3 tugu ini nih. Itu yang pertama, itu tugu pertama. Nah, terus kedua ini. Nah, udah. Ada 2 tugu coy. Oh nih.
Tuh, Tugu kiri masing-masing 3. Coba. Ya, dari fotomu tidak ada dalam Tugu masing-masing. Namun urutannya Tugu tidak bisa ditentukan hanya dari posisi. Tugu, kamu bisa dengan di foto kamu kirim. Kalau di atas Tugu udah terlihat. Apa sih? Nggak jelas banget coy. Bahkan gamenya pun, sumpah ChatGPT aja gak ngebantu coy. Sumpah ChatGPT aja gak ngebantu coy. Nih. Gua fotoin lagi dah. Nih. Kalau gua pencet ini, apa yang harus gua lakukan? Nah, tuh. Pahatan ini seperti punya Bu Puspa. Harusnya gue kasih bunga lili. Harusnya bunga lili dong. Udah. Iya, gue tahu itu Bu Puspa, tapi kita kasih apa guys? Permen jahe coba. Nggak bisa, nggak terjadi apa-apa. Bunga lili nggak terjadi apa-apa. Medali juga tidak jadi apa-apa aja. Ada tulisan di sini. Seorang ratu bukan apa-apa tanpa rakyat. Nah, ini adalah ruangan piala ratu. Setiap harta mengandung kenangan indah. Ya gue tahu gitu. Ya gue tahu guys. Maksud gue tuh maksudnya gue itu harus ngapain guys? Kan bunga lili nih. Permen jahe. Medali. Kayak gini kah? Gak ngerti coy, gue coy ini kayak gimana guys? Patungnya berubah bentuk ketika terkena sinar dan sekarang rusak. Apa yang harus aku lakukan dengan tubuh ini? Patungnya berubah ketika terkena sinar dan sekarang rusak. Gimana ya? Aku bisa memasang lampu di sini. Ya gue tahu bisa masang anjir. Sumpah gue nggak bisa guys. Gue harus ambil lampu ini, tapi gimana cara gue ngambilnya? Sumpah pusing coy. Gue nggak bisa keluar masalahnya dari tempat ini. Gue nggak bisa keluar coy. Gue gak bisa keluar. Ayolah, puzzle bab 3 coy. Puzzle bab 3. Puzzle 6 tubuh. Pasang. Apa gua ngerti guys, gua ngerti guys. Ini gimana anjir?
Coba ya, aku foto lagi nih. Tuh, jadi aku baru tugu kiri sesajen berwarna putih, tugu kanan sesajen berwarna merah. Foto tentunya aku akan langsung beritahu. Tugu kanan sesajen warna merah. Oke, permen jahe berarti. Gitu kah? Terus yang tengah mendali gitu kah? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Hanya inilah. Tidak terjadi apa-apa. Wah, sumpah guys, gue bingung guys. Gue boleh nyontek YouTuber ini gak guys? YouTuber yang live gak? Sumpah gue nggak bakal end live sebelum gue menemukan puzzle ini ya. Sumpah. Kalau gue nggak bisa nyelesain puzzle ini, gue nggak bakal end live guys. Space. Sabar, gue coba cari YouTuber yang ini dah, yang namatin game ini deh. Ada nggak yang sampai bab ini? Jadi gue agak ke spoiler dikit nih, tapi gue bakal nyontek bagian puzzle-nya doang ya. Gue bakal nyontek bagian puzzle doang, boy. Tuh, dia bisa nyala, coy. Dia bisa nyala loh. Dia bisa nyala semua aja. Oh, dia bisa nyala semua. Oke. Lampu di pintu utama diambil. Oke, lampu di pintu utama diambil. Oke, lampu di situ dipasang. Oke, lampu situ dipasang. Itu cara ambil lampu dulu. Kok tiba-tiba ini sih nge-skip sih? Apa sih? Apa ada? Sabar. Oke, gua ambil. Oke, lampu kecil, lampu besar. Ini lampu apa? Lampu gua ngerti. Sabar cuy. Kita butuh lampu besar. Oke, ambil. Kita kasih ke lampu kecil. Nah, ini kan lampu kecil nih. Lampu besarnya dipakai buat daerah sini, bener gak? Gue nggak ngeliatin detail ini loh. Gue nggak ngeliat detail ini tadi. Lampu besar.
Botak seperti burung elang. Ini patung Paman Budi. Kacamata itu dan wajah galak itu. Apakah itu Pak Agung? Ya ampun. Mahnya itu di lampunya. Ada mahkota. Akhirnya dapat juga. W Winda. Thank you Winda. Untung gua nonton Winda ya. Sumpah ChatGPT gak ngebantu coy. ChatGPT gak ngebantu gua coy. Untung gua nonton channelnya Bang Winda ya. Sumpah gua kayak kesel aja gitu sama game ini coy. Aku mendapatkan mahkotanya. Ayo kita kembalikan ke pemiliknya. Yuk kita kasihkan ke Lulu. Mahkotaku. Benar, aku ingat sekarang. Aku adalah seorang ratu. Aku tidak butuh siapapun untuk mengingatku siapa aku sebenarnya. Aku tangguh dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Akulah Lulu. Aku nyata. Bahkan jika orang lain lupa padaku. Tapi kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini semua? Padaku, pada semuanya. Kenapa dia? Raya. Nice. Sumpah. Guys, gue bakal selesaiin ini sampai bab 4 ya. Karena menurut gue ini udah terlalu lama sih gue di bab 3 coy. Gue pengen ganti bab ya, ganti ke bab 4. Jadi gue bakal live mau itu 2 jam, 3 jam. Pokoknya kalau bab 4 belum selesai, gue gak bakal lanjut. Gue gak bakal end live coy. Halaman baru dari dongengnya. Sang putri bintang selatan mengayunkan tongkat ajaibnya, memberikan keajaiban dan juga mahkota pada sang angsa. Okay, nice. Lu Nirmala. Kok ada Nirmala coy? Itu Nirmala. Tidak. Lulu jangan ke sana. Waduh. Kau tidak boleh lewat. Kamu. Apa kamu benar bosku? Kucing di dalam mimpiku itu. Kenapa kamu ada di sini dan dengan wujud seperti ini? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa kau bisa membedakan fantasi dan realita? Apa maksudnya itu? Kau akan lihat nanti. Jangan memberikanku jawaban ambigu seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Lulu menjadi monster aneh seperti Erik. Waktunya telah tiba. Dunia sudah berakhir. Seluruh planet akan hancur menjadi debu. Itu kutipan dari naskah buku cerita yang aku temukan. Ramalannya. Akulah si pembawa kehancuran. Dunia ini harus dihancurkan untuk diselamatkan. Omong kosong. Tidak ada jalan lain. Siapa sebenarnya Nirmala? Kenapa aku terus melihatnya di dalam mimpiku? Kenapa di? Wih, tidak. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya-tanya. Kita harus cepat. Sekarang pergi. Tidak. Wah, anjir, gue diusir lagi ya. Bosku, Nirmala, apa? Raya, kenapa kamu melakukan ini? Kamu si munafik. Oh tidak, Lulu, tolong jangan. Oh hell. Oh hell nah. Raya, kamu dasar munafik. Lulu. Sial, dia hilang lagi. Kemana dia? Aku harus menolongnya. Dia bilang Raya. Apa dia akan melabrak Raya?
Hei Atma, ayo kita ke jembatan. Loh, si Admiral. Admiral, kamu di sini? Kukira kamu waktu tertabak Erik. Hei Atma, ayo kita ke jembatan. Raya menunggumu. Admiral, Raya menunggumu Atma. Ayo kita ke jembatan. Sial. Jangan kamu juga Admiral. Apa yang terjadi padamu? Wah iya anjir sih. Admiral juga template cuy kata-katanya. Oke kita ke jembatan. Si Admiral kucing pun kena pengaruhnya si Raya loh. Udahlah kita masuk ke sini. Ke jembatan ya. Jembatan. Gimana jembatan itu? Gua juga lupa jembatan itu dari mana. Di sini ya jembatannya. Wih, ada anjing coy. Guk. Hei, siapa anak pintar? Aduh, kurang jauh asem. Sabar. Nah. Sip. Ada kar. Dia pergi. Sekarang kita bisa periksa bagian sana. Si Admiral. Oke. Wih, kayaknya ini tempat baru. Enggak ya? Lama. Gue kira tempat baru. Enggak. Lama kok ya. Oke, ada sesuatu ambil. Jembatannya di mana ya? Ke dalam sini ya? Jembatannya di mana coy? Gua lupa ingat asem. Lah ini mah balik ke tempat awal coy. Sabar. Jembatan itu di mana dah? Rawa. Iya bener kan di sini rawa. Tepi Oh di sini ya. Tepi sungai. Oke. Kayaknya gue salah jalan coy. Salah jalan coy. Berarti kita ke sini berarti. Salah jalan. Nah, ke sini berarti. Ya dong. Coba ya kita cek lagi ya untuk memastikan. Oke, masih benar coy, masih benar. Oke ke sini. Coba kita cek lagi ya. Lah, makin menjauh coy. Makin menjauh dah ya. Makin menjauh ah. Menjauh gua. Oh bener. Apa kita pernah bertemu bos? Oke, kita kasih nama Fran. Gue dapat achievement juga tuh. Ada sesuatu nih. Oke, nice. Apa kamu akan pergi? Waduh, template lagi ya kata-katanya. Sabar. Kok bukan ke sini, coy? Ini mah balik ke tempat tadi ya sih. Cara sungai guys. Di sini jalannya buntu soalnya. Kalau boleh tahu nih, ini jalannya buntu. Harusnya kita ke sebelah sini, coy. Harusnya kita ke sebelah sini. Cuma di sini buntu. Tapi buntu, coy.
Kita harus kemana dah? Wah, ini tempat baru gak sih? Kayaknya gue belum pernah kesini dah. Iya nggak sih? Gue belum pernah kesini. Tuh kan, gue belum pernah kesini coy, serius. Gue belum pernah kesini ya. Ya. Ini baru, serius ini baru coy. Tuh bahkan kucing di sini aja gue belum kasih dia nama loh. Berarti bener dong, gue belum pernah kesini. Oke, Jasuke. Oh, ada musik nih. Oh, aku tidak pede kalau harus nyanyi di depan publik. Oke, gue dapat kopi bir. Oke, ada jembatan. Gue udah ngeliat jembatan tuh. Kok tiba-tiba musiknya hilang nih. Feeling gue bakal ada ending nih. Sabar. Oke, santai. Raya, Atmah, kamu di sini? Anjir, Lulu, anjir. Kamu apa? Lulu. Ini semua karena kamu. Kamu yang menghancurkan. Kamu yang melakukannya. Kamu menghancurkan kota ini. Kamu menghancurkanku. Semuanya seperti yang aku pikirkan. Festival aneh ini semuanya hanya tipu dayamu. Tidak hanya festival ini, tapi semuanya. Apa yang terjadi di sekolah dengan orang-orang di seluruh kota ini? Semuanya hanyalah tipuan yang kamu buat. Kamu ingin mencuri identitasku, mencuri hidupku. Diamlah. Ini bukan Raya yang aku kenal. Raya yang aku kenal, dia adalah seorang pemimpin, bukan pembohong. Kehidupan orang-orang di sekitarnya, bukan memaksa orang lain untuk menelannya bulat-bulat. Kamu membuat orang-orang menjadi bonekamu dengan kekuatan anehmu itu. Semuanya hanya jadi karakter sampingan dengan kamu sebagai pusatnya. Diam! Aku tidak tahu harus merasa apa soal kekuatanmu ini. Tapi, yang jelas, aku tahu kalau itu ada di tangan orang yang salah. Kamu mengontrol semua orang di sekitarmu dan melenyapkannya yang tidak mau mengikutimu. Seperti Erik. Kamu itu pengecut yang takut pada dunia yang sebenarnya. Jadi kamu membuat dunia yang kacau ini untuk kamu atur dengan kekuatan yang tidak pantas kamu miliki. Kamu itu penyihir gila yang haus kekuasaan dan munafik. Diam! Tidak. Raya, hentikan. Ketawa dia. Raya, ada apa? Kok kamu seperti sedang melihat hantu? Aku mencarimu kemana-mana. Aku di sini sekarang. Apa yang kamu butuhkan dariku? Jawaban. Di mana Erik? Apa yang terjadi padanya? Erik sudah tidak ada. Tidak ada. Apa maksudmu tidak ada? Katakan padaku waktu itu. Kenapa kamu masih memikirkan Erik? Kenapa semuanya masih peduli dengan berandalan itu? Dia menyakiti kita berdua, menyakiti semua. Dia hanyalah pengganggu seperti serangga. Tapi cukup. Aku tidak mau membicarakan soal Erik lagi. Kekacauan di kota ini adalah perbuatanmu, kan? Aku mengacaukan kota Loka. Aku cinta kota ini.
dan juga orang-orangnya. Sudah aku bilang, ini ulah si pengacau, kekuatan yang kurasakan dari langit. Apapun itu, sesuatu telah merusak rencana sempurnaku. Apakah yang Lulu katakan itu benar? Apa yang terjadi di sekolah festival ini dan di seluruh kota kamu yang mengatur semuanya? Kenapa Raya? Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu seperti ini? Karena memang harus Atma, untuk mimpi kita. Aku sudah diberikan kekuatan ini, jadi aku akan menggunakannya semauku. Dan aku mau menggunakannya untuk memenuhi mimpi kita. Ini semua memang harus dilakukan, percayalah padaku. Kita sudah pernah membicarakannya kan. Kalau kamu terlalu berlebihan menggunakan kekuatanmu, tubuhmu itu bisa... Oh, tidak usah khawatir soal itu. Hehe. Ternyata setelah semua yang terjadi, aku malah merasa makin kuat. Rasanya seperti tidak ada yang bisa menghentikanku. Ada apa dengan festival ini? Ingin daftar keinginan kita. Ingat daftar keinginan kita. Kita mau membuat pesta kan? Ini adalah pesta yang terbesar di seluruh kota. Seluruh kota harus merayakan bersama kita. Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu, Atma. Atma, aku butuh kamu untuk Atma, aku butuh kamu untuk percaya padaku. Maaf kalau aku tidak cukup kuat. Aku merasa seperti ada banyak sekali yang menghalangi kita dan mimpi kita. Bahkan dengan kekuatan ini pun, aku tidak bisa mengontrol semuanya. Tapi aku akan memperbaikinya. Aku akan melenyapkan penghalang-penghalang lalu kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi. Kita bisa melakukan semua yang ada di daftar keinginan kita tanpa halangan atau gangguan. Raya, kamu tahu, aku tidak pernah meragukanmu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Tolong hentikan saja semua ini. Berhentilah melakukan ini semua, dan ayo kita selesaikan daftar keinginan kita bersama. Atma, apa kamu membenciku? Bukan aku. Raya, ingatlah, dunia yang paling sempurna adalah dunia dengan ketidaksempurnaan. Itulah kebenarannya. Itulah realitanya. Waduh, si Lulu mati coy. Lulu, kenapa semuanya jadi begini? Raya, satu-satunya yang aku inginkan, aku hanya ingin bahagia bersama Atma. Bunga kuning, aku bisa melakukan space drive. Ya, space drive ya. Semoga bisa terungkap coy. Alasan apa? Kekuatan itu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Raya, ada apa dengan buku ini? Kamu terus membukanya. Buku ini? Raya, apa? Buku ini, Atma? Tidak. Bro, jangan bilang itu buku bakal dirusak. What the... Kamu melakukan apa dengan buku itu? Apa kamu tidak tahu kalau buku itu berbahaya? Siapa yang memberikannya padamu? Kenapa kamu menggunakannya padaku? Itu aku. Raya, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu soal buku itu? Itu adalah pertanda kegelapan benih malapetaka. Apa? Buku itu hanya membawa bencana dan kehancuran. Tapi apa buku itu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. Buku itu adalah milik si pengacau. Sesuatu yang ada di langit itu. Itu sudah cukup untuk membuatmu mengerti kalau kamu tidak boleh memilikinya. Aku tidak bisa percaya ini. Dari semua orang, kamu yang memegang buku itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah susah payah memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan tetap saja aku bahkan tidak bisa menemukan sesuatu sesimpel kembang api.
Tapi itu tidak masalah. Untuk apa aku bersusah-susah untuk mencari mainan anak-anak kalau aku bisa menunjukkan padamu yang lebih luar biasa. Bro, dia menggunakan kekuatannya lagi dong. Wah, anjir, retakannya makin gede cuy. Retakannya makin gede cuy. Wah, anjir, nuklir. Bab 3 Lulu selesai. Anjir. Oke, simpan. Wah, kita udah bab 4 coy. Nice. Sesuai perkataan gue tadi ya, gue gak bakal end live sebelum ganti bab coy. Akhirnya ganti bab juga loh ya. Yaudah guys, thank you semua nonton. Gila, ini ceritanya udah mulai epic coy. Udah mulai epic moment ya. Tapi jujur gue masih kesel ya, masih Raya-Raya ini ya. Masih belum terjawab nih, kenapa Raya melakukan kejahatan seperti ini coy. Yaudah guys, thank you semua yang nonton. Thank you Dimas, thank you Dewi, thank you User, thank you Pribadi, thank you Bintang. Soundly yang masih udah setia menonton live streaming gua. Kita bakal ketemu di next live cuy. Bye bye.